Mari kita berdoa dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 50A, bait pertama dan yang ke-6. Sabdamu abadi. Pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di minggu kedua ini tema kita adalah membiasakan hidup adil dan benar. Sebuah tema yang rasanya sangat optimis, tapi realitanya penuh dengan pesimistis. Sehingga khotbah ini saya buat dramatis. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara masih percaya dengan adil dan benar itu? Benarkah ada keadilan yang benar-benar ada? Apakah kalau kita sudah benar pasti adil? Nah, begini saya mau cerita nih saudara-saudara. Karena bicara soal keadilan dan juga kebenaran itu menjadi sesuatu yang berat. Karena realitasnya bicara soal keadilan dan kebenaran itu sangat-sangat jauh dari kata adil dan benar itu sendiri. Betul nggak? Salah satu sila yang ada dua sih sebenarnya. Yang ada tentang adilnya di Pancasila apa aja Bapak Ibu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
ada juga yang keempat ya, yang panjang itu. Kemanusiaan yang adil. Kok panjang sih? Enggak deh. Kerakyatan, ketahuan nih, salah server saya. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Emang benar. Waduh, salah tuh yang di belakang. Kenapa? Yang terjadi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang punya orang dalam, yang good looking, dan punya hepeng banyak. Betul nggak? Kenceng banget ini yang di atas. Kayaknya mengaminkan banget gitu ya. Pengalaman ya. Gimana enggak? Wah, kalau di kereta ada cewek cantik berdiri, langsung silakan duduk samping saya. Siapa tahu menjadi duduk di samping pelaminan, kan begitu. Tapi kalau misalnya ada ibu hamil, udah pakai headset aja lah. Tutup pakai hoodie, semua terasa seperti magic. Begitu melek nyampe gitu kan. Karena dia nggak good looking. Bayangkan ada orang yang sama-sama melakukan kejahatan, satu mukanya kayak Lee Min Ho. Nggak tahu kan yang sekarang nih Lee Min Ho siapa? Saya juga nggak tahu, pokoknya asal ngomong aja. Yang satu kayak saya, yang dianggap penjahat yang kayak begini. Karena kadang-kadang keadilan sosial itu terjadi untuk mereka yang punya good looking. Kalau di sekolah mungkin good ranking. Kalau kita good banking, duitnya banyak. Betul nggak? Nah, salah Pak, ada tambahan lagi soalnya, yang lain ya, tambahin sendirilah, nggak apa-apa. Ini bicara soal keadilan. Jadi membiasakan hidup adil dan benar, ternyata di luar kehidupan itu lebih keras. Ngomong soal adil lebih susah ditemukan. Nah, sekarang ngomong soal benar. Bapak Ibu, kebenaran bagi saya dengan kebenaran bagi Bapak Ibu bisa beda, bisa sama, betul nggak? Apa yang benar menurut saya belum tentu benar menurut Bapak Ibu, menurut kita semua, betul? Ya, karena gini, kita sadar ya bahwa seringkali benar itu dan betul punya arti yang sama, betul nggak? Sehingga kalau kita bicara soal kebenaran, arti lainnya adalah kebetulan. Kalau Anda benar, itu karena kebetulan aja. Hidup Anda benar, kebetulan Anda lagi benar. Biasanya mah nggak begitu Pak, dia lagi waras tuh Pak, lagi benar tumben. Ya, itu kebetulan. Ya. Karena bicara soal kebenaran, kadangkala ini yang menjadi sulit. Apalagi bicara soal kehidupan kebenaran di tengah keluarga. Kenapa? Jangan perhatikan fotonya. Karena bicara soal kebenaran, itu kita membiasakan kebenaran atau membenarkan kebiasaan. Manakah jalan yang kita pilih? Membenarkan kebiasaan yang tidak baik atau membiasakan melakukan hal-hal yang benar? Yakin? Benar. Yang pakai helm sama yang nggak pakai helm salah yang mana? Yang lawan arah sama yang nggak lawan arah beneran yang mana? Jawab aja sendiri. Kadangkala yang salah kita benarkan dan kita cari pembenarannya sehingga itulah jadi kebenaran, betul nggak? Bahkan ketika kita ingin membenarkan sesuatu yang salah, kita membohongi, kita memanipulasi, dan narasi itu menjadi sebuah kebenaran. Lantas akhirnya hidup adil dan hidup benar, apa itu? Yakin bisa? Karena jangan-jangan dalam kehidupan kita yang ada justru adalah sebuah kebiasaan buruk yang dibenarkan, ketimbang memang benar-benar kita melakukan apa yang benar. Dan ini menjadi sulit. Kenapa? Pembiasaan untuk membenarkan sesuatu yang salah bisa terjadi dari lingkungan terkecil kita, yaitu siapa? Keluarga. Bahkan menakuti anak kita dengan sesuatu yang salah menjadi benar di tengah keluarga. Kamu jangan keluar, nanti kamu diculik. Coba-coba cepat makan, nanti kamu ditakutin sama hantu. Ada banyak mitos-mitos yang dipakai yang belum tentu benar, tapi untuk membenarkan perbuatan kita terhadap anggota keluarga kita, betul nggak? Sehingga kebiasaan di tengah keluarga adalah kebiasaan berbohong, membohongi, memanipulasi, dan mengendalikan dengan kebohongan. Entah pasangan, entah suami, orang tua anak, menantu mertua, kakak beradik. Apa hal yang paling kita sembunyikan dari keluarga kita? Ada nggak? Pasti setiap orang punya, ya.
Begitu suruh ngaku, cari tuh kebohongan lain untuk membenarkan perilaku kita. Betul nggak? Ya. Maka dari itu hari ini kita mau belajar bersama-sama membiasakan hidup adil dan benar di tengah kenyataan, di tengah kebiasaan kita justru berlaku tidak adil dan juga berlaku tidak benar. Kita mau belajar dari sebuah nyanyian tentang kebun anggur Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah sebuah nyanyian dari Yesaya. Ya, Allah menyampaikan kepada Yesaya, suruh nyampein tuh ke masyarakat Yehuda. Ya, nyanyian tentang kebun anggur, kekasihku. Wah, romantis banget, betul gak sih? Ya, pertanyaannya, siapa sih kebun anggur itu? Kebun anggur yang dimaksud di sini adalah Yehuda dan masyarakatnya. Sebuah bangsa yang adalah juga bangsa pilihan Allah. Dan Allah menggambarkan mereka itu sebagai kebun anggur miliknya. Wah, romantis banget ya. Jadi kalau yang masih single, mau nembak cewek, bilangnya, engkau kebun anggurku. Terus mereka bilang, anggurku asem, maumu apa? Gitu ya. Ada Alkitabnya ayat, balasnya pakai itu aja gak apa-apa. Siapa? Kebun anggur itu Yehuda dan masyarakatnya. Dan kenapa harus ada nyanyian ini? Dan kenapa nyanyian ini menjadi sesuatu yang disampaikan kepada masyarakat Yehuda? Walaupun sangat kesarat dengan bahasa metaforik. Ya, sesuatu yang tidak langsung. Kenapa? Karena Tuhan itu pengen menyampaikan bahwa Dia bertujuan untuk menjadikan Yehuda sebagai bangsa yang benar dan bangsa yang produktif. Karena yang terjadi justru Yehuda gagal untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Sehingga Allah akan membinasakannya. Tadi digambarkan begitu ya. Dia udah mencangkul, membuang batu-batunya, menanam dengan pohon yang pokok yang baik. Berharap nanti buahnya manis, tau-taunya buahnya asem. Ya, karena yang terjadi apa? Justru bangsa itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Allah, sehingga dia sebagai pemilik anggur, pemilik kebun anggur, dia akan membinasakannya. Ya sudahlah, dia nggak berbuah, mendingan saya tebang. Biasanya kan begitu ya, betul nggak? Kalau itu tidak menguntungkan, ngapain saya pelihara? Memang terkesan kejam, tapi pertanyaannya apa sih yang dilakukan Yehuda sampai Allah kemudian resah dan sedih begitu? Sampai memakai bahasa metaforik, bahasa sastra nyanyian kekasih atau nyanyian tentang kebun anggur. Ada dua kata penting di situ yang berlawanan. Pertama adalah keadilan versus kelaliman. Yang dinantinya adalah keadilan tapi yang ada hanyalah kelaliman. Yang kedua apa? Yang dinantinya adalah kebenaran, yang terjadi adalah keonaran. Apa yang dilakukan mereka? Yang pertama-tama adalah bangsa Yehuda dan masyarakatnya itu melakukan keserakahan yang hanya mementingkan diri sendiri. Perilaku mabuk-mabukan. Onar gak sih Bapak Ibu kalau orang mabuk-mabukan? Nggak tahu Pak, saya belum pernah. Mabuk darat iya Pak. Mabuk laut apalagi Pak? Ya. Cemoohan terhadap kuasa Allah yang menghukum dosa mereka. Mana Allah katanya menghukum saya, ini jahat nih, saya salah, tapi saya fine-fine aja sampai sekarang. Malah seringkali orang salah dan orang jahat lebih kaya dan lebih bersejahtera. Ya, coba nanti baca di dalam Yesaya pasal 5 ayat 18 sampai 19. Lalu pemutarbalikan standar-standar moral Allah. Mereka yang baik dikatakan jahat atau salah, mereka yang salah dibenarkan. Ya tadi kebenaran itu kita membenarkan kebiasaan buruk. Ada keangkuhan dan kesombongan sebagai masyarakat dan kemudian penjungkir balikan keadilan dari Allah. Jadi ini yang terjadi Bapak Ibu, memang tidak kita baca, tapi nyanyian tentang kebun anggur itu punya latar belakangnya. Kenapa sampai begitu nadanya tuh sedih, resah tapi berharap. Gitu ya. Kayak kita kan khawatir, sedih, resah tapi ngarep. Nah, kira-kira begitulah nyanyian kebun anggur itu. Sebenarnya apa sih yang ingin Tuhan sampaikan melalui nyanyian kebun anggur ini, baik untuk masyarakat Yehuda maupun juga bagi kita pada konteks saat ini? Yang pertama adalah Tuhan itu pengen adanya pertumbuhan bagi umat. Setuju nggak? Bapak Ibu pengen nggak hidupnya bertumbuh? Pengen baik terus? Walaupun setelah dewasa enak ya waktu bayi dapat perhatian, sekarang mah enggak, cuaks. Gitu kan ya? Melalui nyanyian kebun anggur ini, Tuhan mau mengatakan, aku tuh pengen ada pertumbuhan bagi umatku.
Lalu juga aku pengen ada perbaikan dari kehidupan yang rusak dan bobrok itu menjadi kehidupan yang lebih baik. Dan disinilah nyanyian itu penuh dengan pengharapan kepada bangsa Yehuda. Bahwa pengharapan akan terjadinya pembaruan, perubahan dalam kehidupan umat. Jadi walaupun getir rasanya oleh karena melihat ciptaannya, melihat bangsa pilihannya itu begitu bobrok, begitu melawan Allah. Allah masih punya cinta terhadap masyarakatnya sendiri, terhadap umatnya. Karena masih mengharapkan adanya pertumbuhan, perbaikan, bahkan perubahan, pembaruan dalam kehidupan mereka. Nah pertanyaannya tadi kalau keadilan, kelaliman, kebenaran, keonaran, Allah temukan dalam kehidupan umatnya. Bagaimana dalam kehidupan keluarga? Sebagai anak kita udah diperlakukan adil atau lalim? Ayo, lalim tuh ditindas, dijahatin. Ya. Atau dalam keluarga kita sudah melakukan kebenaran atau bahkan banyak keonaran. Saya mau menjadi anak yang rebel. Saya mau balas dendam kepada orang tua saya. Saya mau kuliah kabur. Bukan untuk mengejar ilmu, tapi menghindari keluarga saya. Ada kan yang kayak begitu? Maka sekarang pertanyaannya adalah apakah keadilan dan kelaliman atau kebenaran versus keonaran dalam keluarga kita tuh seperti apa? Kalau tadi firman Tuhan atau tema hari ini membiasakan hidup adil dan benar, sekarang proporsinya banyakkan yang mana? Kelaliman atau keonaran dalam keluarga kita? Di sini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, keadilan versus kelaliman, kebenaran versus keonaran dalam konteks keluarga kita. Ada seorang profesor dari Amerika Serikat, Deborah South Richardson, dalam sebuah jurnal penelitiannya, dia mengamati tentang behavior atau perilaku kehidupan dalam keluarga. Dan kemudian dia mendapatkan satu kesimpulan bahwa setiap hari selalu ada agresi. Agresi itu apa? Serangan. Agresi militer kita tahu, peperangan dan segala macam. Ini agresi setiap hari. Apa maksudnya? Agresi setiap hari itu terjadi adalah ketika kita melukai mereka yang sangat dekat dengan kita. Richardson mengatakan begini, orang yang paling sering disakiti dan menyakiti adalah orang-orang yang terdekat karena sebagian besar waktunya dilalui bersama-sama dengan orang terdekat tersebut. Ini kebenaran atau kebohongan? Benar apa bohong? Ayo, siapa yang paling pertama sering menyakitimu? Yang mengobrol janji tapi tak pernah ditepati. Aduh. Ya. Orang yang paling sering disakiti atau menyakiti adalah orang terdekat. Sehingga setiap hari selalu ada rasa serangan terhadap diri kita. Bagaimana kita mau bisa hidup adil dan benar kalau ternyata konteks rumah kita adalah everyday aggression. Setiap hari ada serangan terhadap kita sebagai anggota keluarga. Mau sebagai suami kek, sebagai istri kek, sebagai anak, menantu, mertua, semua. Hidup kita isinya adalah agresi. Serangan terhadap diri kita. Mau belajar benar dari mana Pak kalau saya ngelihat kayak gitu terus di keluarga? Lalu yang kedua menurut Richardson adalah berkonfrontasi dengan orang terdekat dianggap lebih aman cuy. Dibandingkan dengan orang lewat, orang asing kita ajak berantem. Betul nggak? Walaupun nggak tertutup kemungkinan masalah hukum dengan keluarga kan ada juga ya. Yang membawa masalah keluarga masuk ke ranah hukum, tidak diselesaikan secara kekeluargaan ada juga. Tapi menurut dia dalam pengamatannya, dalam penelitiannya, berkonfrontasi dengan orang terdekat dianggap lebih aman. Berantem sama suami sendiri dibandingkan berantem sama suami orang, amanan mana Bapak Ibu? Negur anak orang sama anak sendiri enakan mana? Ya enggak? Anak sendiri. Apa anak orang lain? Mencintai, oh salah ya enggak ya. Kalau mencintai mah enakan anak orang lain ya, betul ya? Iya, encong banget. Jadi menurut dia begini, sekarang gini, kalau saya pengen menghidupi kebenaran dan keadilan, tapi ternyata hidup kita itu penuh dengan agresi dan dianggap lebih aman marahin ataupun juga berkonflik dengan keluarga sendiri dibandingkan orang lain,
Saya mau belajar apa dari keluarga saya kalau isinya tuh beginian semua? Kalau ternyata luka saya pada saat ini disebabkan oleh luka masa lalu di tengah keluarga. Oleh karena saya bobrok begini terjadi di keluarga, bukan pada saat saya merasakan kerasnya hidup. Ya. Belum lagi kalau memang ternyata suasana keluarga kita itu memang penuh dengan toksiknya, racunnya. Yang pertama, selalu mengkritik apapun perbuatan yang kita lakukan. Tidur salah, bangun salah, makan salah, nonton TV salah, kerja terus salah. Maumu apa? Ya. Menyalahkan tanpa pernah mau untuk mendengarkan apa dan pendapat opini kita. Terasa nggak nyaman kalau lagi di sekitar keluarga. Acara keluarga yuk. Nggak mau ah. Kenapa? Itu bukan silaturahmi. Pembanding-bandingan diri. Yuk acara arisan, nggak mau. Ngeluarin duitnya sejam, gibahnya seharian. Apalagi merendahkan yang bikin kita ngerasa nggak berharga. Ngebandingin di depan keluarga besar, teriak-teriak, orangnya ada di situ. Apa perasaan si korban yang dibandingin? Tanpa sadar itu sering kita lakukan Bapak Ibu. Mengolok-ngolok, ngebandingin dan segala macam, menciptakan rasa takut, demanding, bahkan abusive agar dihormati. Saya bapak. Mau gak mau kamu harus hormatin saya. Saya istri, saya suami, saya anak. Tapi perlakuannya bukan memang karena kita hormat terhadap dia. Tapi karena mau gak mau saya harus hormat. Karena sebenarnya gak layak untuk dihormati. Sekarang mau bicara soal adil dan benar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau konteksnya begini kehidupan keluarga kita. Dari mana kita mau menanamkan kebenaran dan keadilan itu sendiri? Saya males Pak jadi anak pertama. Kenapa? Karena setiap ada hutang keluarga, ada persoalan adik-adik, saya yang harus nanggung Pak. Capek Pak jadi anak tunggal. Saya nggak ngerasa hidup saya adil. Walaupun semua dipenuhi, tapi tuntutan tidak ada yang pernah tidak dimintai. Saya capek jadi anak bungsu Pak. Saya capek berkeluarga seperti ini. Udah punya anak, orang tua keluarga menuntut sesuatu. Saya generasi sandwich Pak. Diapit atas bawah. Kalau kita bicara soal keadilan dan kebenaran, ini bukan sesuatu hal yang mudah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tapi marilah kita belajar bagaimana seperti Allah mengolah kebun anggurnya. Ada sebuah keinginan, harapan untuk bertumbuh, memperbaiki dan juga berubah. Bahkan dilakukan di awal-awal adalah dengan apa? Mencangkulnya, membuang batu-batu yang pasti berpotensi untuk merusak tanah itu sendiri. Memagarinya supaya itu aman. Walaupun kadangkala hasil tumbuhnya tidak sesuai yang diinginkan, betul nggak? Dalam kehidupan keluarga kan begitu ya. Kita sebagai orang tua udah belajar benar, udah hebat, udah baik. Belum tentu anak kita bisa melihat kebaikan itu, betul nggak? Tapi apakah kemudian membuat kita patah semangat untuk berbuat baik? Jangan. Yang udah kita ajar benar dan berbuat baik aja bisa keliru, apalagi yang gak pernah diajarkan, betul gak? Maka dari itu membiasakan hidup adil dan benar. Yang pertama-tama kita sebagai keluarga-keluarga Kristen tidak boleh dan tidak boleh lepas dari yang namanya hidup beriman. Nilai yang kita perjuangkan dalam keluarga, semua itu harus bersumber dari iman kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengajarkan keadilan dan kebenaran kalau kita sendiri merasa bahwa iman itu paling belakang. Tuhan itu nantilah kemudian kalau udah pengen menjelang ajalnya aja. Anak-anak kita nggak berasa wow dengan kehidupan kita karena ya elah ngomong suruh saya pelayanan. Emang situ pernah ibadah? Paham ya Bapak Ibu ya? Jangan ngomong soal pelayanan kalau di situ sendiri kebanyakan bohong kalau di pekerjaan. Sehingga nilai iman itu jadi tidak ada sesuatu yang dibentuk dalam kehidupan anak-anak kita.
generasi-generasi kita selanjutnya. Maka dari itu membiasakan hidup adil dan benar, kita mulai dengan iman yang benar. Bahkan memberikan waktu kita secara adil kepada Tuhan. Emang setiap hari kita ibadah, ya. Tapi ada ibadah yang secara khusus komunal setiap hari Minggu. Pertanyaannya, hari Minggu kita Sundaycation atau Sunday service? Sunday in vacation, atau kita datang ke rumah Tuhan, kita bersama-sama beribadah. Beriman. Kedua, berimbang. Work-life balance, kan seringkali begitu ya. Betul nggak? Sekarang kita udah adil belum dengan setiap waktu yang Tuhan berikan buat kita? Waktu untuk bekerja, waktu untuk keluarga, waktu untuk me time, waktu untuk ibadah, bahkan termasuk adil berimbang dalam pembagian atau pengelolaan uang. Oh, orang tuaku tak kasih sekian, maka mertuaku juga tak kasih sekian yang sama. Misalnya paling sederhana kan begitu. Nanti begitu nggak berimbang, apa yang terjadi? Konflik. Adil dan benar, tapi kita sendiri tidak bisa hidup berimbang untuk semuanya. Wah, hidup penuh harus pelayanan, Pak. 24 jam non-stop di gereja, keluarga gak dikasih makan, gak disuruh mandi dan segala macam. Adil dari mana? Atau sebaliknya. Membiasakan hidup adil dan benar yang kedua adalah berimbang. Jangan berlebihan, jangan kesedikitan juga. Betul gak? Berimbang sehingga semuanya cukup. Masalahnya kalau kita udah ngumpul, apakah kita semua akan bersilaturahmi? Enggak. Kalau dalam sebuah acara kita ngumpul, yuk makan bareng yuk, semuanya pada main HP kan. Katanya berimbang antara kehidupan keluarga dan pekerjaan. Tapi waktunya family time tetap masih aja kerja. Begitu disuruh kerja, alasan keluarga jadi alasan buat kabur dari pekerjaan, betul nggak? Hidup berimbang itu sebagai sebuah pembiasaan untuk hidup adil dan benar di tengah keluarga. Yang terakhir, berubah Bapak Ibu. Kalau pengen membiasakan hidup adil dan benar, berubah. Mengubah kebiasaan kita bohong, bokis, ya, kebiasaan merendahkan, mau itu pasangan, mau itu siapapun, kebiasaan mengabaikan, memaksakan, apalagi juga membanding-bandingkan. Kita nggak akan merasa hidup kita adil dan benar. Kalau hal-hal seperti ini, batu-batu yang semacam ini masih ada di tengah keluarga kita. Bohong, merendahkan, mengabaikan, memaksakan, membandingkan, serta kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita benarkan sehingga itu jadi kebenaran. Maka nyanyian anggur itu juga akan berlaku buat kita. Kebun anggurmu harusnya digarap dengan baik. Tapi karena nggak terjadi dengan baik, lebih baik ku cabut aja kebun anggurmu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sadarilah bahwa hidup adil dan benar atau membiasakan hidup adil dan benar tidak mudah, tapi bisa kita lakukan. Mau nggak kita tetap beriman, berimbang dan berubah sehingga kita memperlakukan setiap anggota keluarga kita dengan adil dan kita menghidupi kebenaran apa yang Tuhan inginkan dan kelak kita menuai hasil dari kebun anggur kita yang manis meskipun prosesnya sangat dinamis. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita sekalian.